Nah, saudara kasih, saudara bisa lihat gambar di depan, silakan, come on. Gambar apakah ini? Gambar apakah ini? Buah-buahan? Hah? Hah? Kasih tahu di kiri kanan apa yang saudara lihat, coba kasih tahu. Siapa yang lihat apel? Siapa yang lihat jeruk? Gabungan apel dan jeruk. Kita lihat di sini apa makna foto Yesus. Itu artinya Yesus konsumsi yang alamiah, saudara. Ya. Makanan itu memiliki frekuensi dan vibrasi atau geta atau manfaat atau ya bilanglah ya frekuensi atau hal yang mempengaruhi frekuensi seperti dia membawa dampak pengaruh ya bilanglah begitu, frekuensi atau vibrasi ya, getaran atau membawa dampak ke dalam tubuh kita. Yang berfrekuensi paling tinggi adalah buah, kemudian sayur, yang paling rendah daging. Semakin frekuensi tinggi makannya semakin ringan tubuhnya. Coba saudara lihat dalam puasa Daniel ini, saudara makan sayuran ringan ya. Coba saudara bandingkan dengan sebelumnya saudara makan daging babi baru tidur bangun berat, bangun tuh ini nyut saudara kasih. Tapi kalau saudara makan sayur 5 hari ini bangun pagi saudara kasih, wah saudara akan enak. Nah kita yang biasa minum kopi ini, saya baru ini hari mulai ringan saudara kasih. Tapi hari pertama sampai hari keempat saya dianiaya saudara kasih. Sakitnya minta ampun saudara kasih. Puji Tuhan sore ini sudah mulai segar, pikiran sudah mulai lurus saudara kasih. Nah saudara lihat, jadi makanan yang kita makan itu memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Semakin tinggi frekuensinya, semakin ringan badan kita. Ya. Powernya semakin besar. Seperti sound system, kalau semakin besar powernya, kita omong tuh sebut pelan aja sudah kedengaran jauh. Ya, power kita, kekuatan kita itu bertambah. Nah, pertanyaannya, bersediakah kita melanjutkan menu ini setelah 21 hari? Tanya dikira bersediakah lanjutkan? Are you ready to continue? You have your translation? Oh, so it's help me. Nah, jadi saudara lihat, kalau saya masih ya saya jujur 95% lah atau 90 lah saudara. Tapi paling tidak kita mesti berusaha saudara kasih, karena hari ini saya posting tentang ginjal juga, saudara lihat ginjal kita itu kecil tapi dia sangat berpengaruh ya. Nah kita lihat bahwa sudah terbukti bagaimana waktu Yesus menyembuhkan jenis-jenis sakit, misalnya demam, buta, tuli, bisu, lumpuh, ayan, kerasukan setan, orang mati bangkit. Rata-rata sakit karena faktor lahir, kecapean maupun pekerjaan kuasa gelap. Waktu zaman Yesus belum ada penyakit kanker, kolesterol, stroke, belum ada. Penyakit-penyakit ini hampir semua disebabkan karena apa? Disebabkan karena apa? Bilang kiri kanan, makananmu bisa menjadi baik atau menjadi jahat. So now we have to compromise ya. Apakah kita lanjutkan? Tapi saya pikir kita mesti berangsur-angsur mulai memaksa. Coba yang dadain katakan, kamu harus belajar konsumsi yang alamiah. Nah, you have to learn eating natural ya. Kenapa? Karena saya mulai renungkan orang-orang yang gagal ginjal, itu sangat mengerikan. Nah saudara yang kasih, ini untuk mengantarkan kita aja supaya saudara lihat
betapa manfaatnya doa puasa ketika kita konsumsi makanan-makanan yang natural, ya, yang non daging-daging. Hari ini kita berbicara tentang hari yang kelima, melangkah dan mengambil berkatmu. Bilang kiri kanan, langkah dan ambil berkatmu. Step out and take your blessing. Step out and take your land, take your possession. Bapa kita memiliki lebih banyak hal untuk diberikan daripada yang dapat kita terima. Our Father has small things to give than we can receive. Yang setuju bisa katakan amen. Saat kita tahu misteri mendalam yang tersembunyi dalam perjanjian lama diungkapkan dalam perjanjian baru. Apa yang tersembunyi dalam perjanjian lama dibukakan dalam perjanjian baru. Saat kita sebagai umat beriman di dalam perjanjian baru terus mencari misteri ini, kebenaran yang akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang berkelimpahan dan penuh kemenangan yang Kristus berikan kepada kita akan diungkapkan kepada kita di dalam perjanjian baru. Misalnya, for example, di bawah perjanjian lama polanya adalah bekerja lebih dahulu baru beristirahat. Tercermin dalam siklus kerja yang diikuti oleh hari Sabat. Betul kan? Hari Sabat setelah bekerja baru Sabat. Namun dalam perjanjian baru kita dipanggil untuk hidup berbeda. Kita beristirahat sebelum bekerja. Tuhan kita Yesus bangkit pada hari Minggu yang pertama, menandai sebagai hari pertama dalam minggu itu. Coba katakan, hari pertama dalam minggu. The first day on that week. Ini melambangkan bahwa kita harus masuk ke dalam perhentiannya terlebih dahulu. Dan dari tempat perhentian ilahi itu, kita kemudian diberdayakan untuk bekerja. Rest to work. Coba katakan, istirahat untuk bekerja. Rest to work. One more time, rest to work. Yes. Kalau perjanjian lama, work to rest. Pergeseran dari bekerja lalu beristirahat menjadi beristirahat lalu bekerja. Ini mewujudkan kasih karunia dan pekerjaan juru selamat kita yang telah selesai, yang mengundang kita untuk hidup dari tempat perhentian, kedamaian dan kepastian di dalam Dia. Amen. Bilang kiri kanan, terima undangan untuk beristirahat. Receive the invitation to be rest. Hallelujah. Rest in the finished work of Jesus. Amen. Istirahat dalam pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan untuk kita. Nah, di pembukaan ini kita sudah dapat sebuah gambaran bahwa kita istirahat baru bekerja. Kenapa istirahat? Karena Tuhan sudah bekerja untuk kita. Oke. Berkat-berkat yang dijanjikan bagi kita yang memulai minggu kita dengan beristirahat. The blessing promised to those of us who begin our week with rest. Misalnya kita lihat Mazmur 92. Psalm 92 dengan jelas menggambarkan bahwa berkat-berkat yang dapat kita harapkan sebagai orang percaya perjanjian baru ketika kita mulai minggu kita dengan istirahat, dengan pergi ke gereja pada hari Minggu. You know, we going to the Sunday church. We are start to rest. Rest in the house of the Lord. Yeah. Psalm 92. Bilang di kiri kanan, belajar istirahat hari Minggu dalam gereja. Jadi menurut Anda, orang Kristen kalau dia bilang beta capek lalu hari Minggu tidur, itu benar atau salah? Iya. Karena Alkitab bilang
The first day of the week, minggu pertama dia bangkit. Nah, caranya untuk kita masuk di dalam itu, kita datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Mazmur ini memanggil kita untuk bersyukur atas hasil atau anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Saat kita berkumpul, kita diingatkan akan janji. Baca bersama saya. Aku telah diurapi dengan minyak. I have been anointed with new oil. Jadi ketika kita datang, kita duduk, kita menerima pengurapan. Haleluya. Makanya kalau orang Kristen missing the Sunday service, Sunday meeting, you missing all the week. Kalau kamu tidak mengisi hari Minggu itu, kamu hilang sepanjang, you'll missing. Kamu mengalami kerugian. Kenapa? Karena we are start the first day in the house of the Lord. Mazmur 90 ayat 12 bisa baca bersama saya. 2-3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Oleh karena itu kemampuan kita untuk berkembang dan makmur di dunia ini secara langsung dipengaruhi oleh seberapa berakarnya kita di rumahnya. How we rooted in the house of the Lord. Not how many times we go to the house of the Lord. Bukan berapa kali atau sering-sering kita datang ke rumah Tuhan, bukan. Bukan datang tapi berakar. Kasih tahu di kiri kanan. Not coming to the house of the Lord, but rooted in the house of the Lord. Bagaimana? Understand? Bisa mengerti? Saya bilang apa tadi? Karena banyak orang bisa datang, dia datang, terserah dia mau datang di tempat ibadah A, minggu depan lagi di B, minggu depan lagi di C, minggu depan lagi di D, dan dia boleh keliling semua, it's coming to church. Tetapi Anda yang berakar, Anda bisa lihat, pohon yang berakar pindah-pindah. The rooted tree is stable on that place, permanent, until die. Dia tinggal di situ sampai mati. Kalau dia mati pasti sudah ada tumbuhan lain di samping-samping yang tumbuh. Nah ini rahasia yang perlu kita tahu. Seringkali kita bilang datang ke rumah Tuhan itu artinya datang ke gereja. No, coming to the house of the Lord not just coming and gone according to what you like or dislike. No, you coming rooted like tree rooted. Karena dikatakan tadi orang benar seperti apa? Orang benar seperti apa? The righteous like a cedar, seperti aras. Oke, ini yang penting, saudara. Ini yang ketika orang Kristen tahu kebenaran ini, saudara kasih, mereka tidak sekedar pujian mau baik atau tidak baik, khotbah mau baik tidak baik, kondisi baik tidak baik. Dia tahu kalau dia sudah berakar di situ, dia bertanggung jawab untuk bertumbuh di situ. Dan Alkitab berkata, kalau Anda if you are really rooted, you will grow up. Haleluya. Kalau Anda benar-benar berakar ke bawah, pasti bertumbuh ke atas. Oke. Pelan-pelan Ibu, nanti kita sampai ke sana. Haleluya. Bilang di kanan, berakar bro, berakar sister, ya. Kemampuan kita untuk berakar, ya. The ability to rooted, kemampuan untuk berakar ini yang penting. Ya. Saudara tahu, tanah yang semakin keras akarnya, kondisi-kondisi seringkali Tuhan izinkan terjadi banyak hal dalam gereja lokal, ini itu, tapi kalau kita orang benar, tidak tergantung pengkhotbah, saudara kasih, amen. Tidak tergantung aser. Kenapa? Karena dia tertanam di situ. Nah, Mazmur 92 ayat 14, 2-3. Pada masa tua pun, ganti nama saudara. Pada masa tua pun masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Itulah Omang Is dan VLC. Amen. Gambaran tentang menjadi gemuk dan penuh kesegaran menggarisbawahi kehidupan yang penuh dengan vitalitas, haleluya, yang ditopang oleh ketergantungan kita yang terus menerus kepada Tuhan. Itu yang namanya berakar, artinya bergantung terus menerus. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Apa artinya berakar?
Yes. Rooted means you depend on God, never stop. Always depending on Him. Meskipun kita mengetahui bahwa banyak dari kita seringkali, kadang-kadang, selalu atau pernah, seringkali kadang pernah mendapati diri kita tidak sepenuhnya memiliki semua berkat yang telah disiapkan Bapa Surgawi bagi kita di bumi ini. Kenapa? Karena selalu ada lebih banyak dari yang Tuhan sediakan daripada yang kita bisa terima. There are more than we can receive that the Lord store for us. Haleluya. Lebih banyak daripada yang bisa. Coba kasih tadi kanan, kiri atau kanan. Lebih banyak dari yang kamu bisa terima. More than you can receive from the Lord. Haleluya. Berkat Tuhan terlalu lebih banyak, saudara kekasih. Itulah sebabnya tingkatkan kapasitas kita untuk menerima darinya. Kasih tahu di kanan atau kiri kayak begitu. Ya. Di tengah hiruk pikuk kehidupan kita, uang sekolah yang mahal, persoalan ini dan itu, tantangan ini dan itu, pekerjaan yang sulit mungkin atau modal yang kurang dan berbagai macam hiruk pikuk persoalan dunia ini, kesehatan mungkin yang terganggu dan lain-lain sebagainya. Dan di tengah semua kebisingan dan suara-suara yang tidak selaras di sekitar kita, kita seringkali teralihkan dari melihat betapa Tuhan Yesus ingin melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Kita dialihkan, you know? We are turned to see this bad situation happening, then we see to Jesus that are ready to receive, are ready to release the abundantly blessing for us. Dan bahkan jika kita tahu hati Bapa kita, kita terkadang tidak dapat memahami sejauh mana Dia dapat memberkati kita, bahwa Dia ingin memberi kita lebih dari cukup. Amin. Sampai meluap sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang. He wants to bless us more than enough until we abundantly overflowing that we can be a blessing for others. Katakan amin. Nah, saudaraku yang kasih, apakah atau kasih karunia memberi dengan berlimpah dan iman adalah tangan yang memegang. Perhatikan, kasih karunia memberi dengan berlimpah dan iman adalah tangan yang memegang. Grace gives abundantly and faith is the hand that holds. Haleluya. Coba kasih tahu di kiri kanan begitu. Anugerah memberi dengan berlimpah, iman menerima dan menangkapnya. Haleluya. Itulah sebabnya dibutuhkan iman untuk menerima kelimpahan. Amen. Nah, jadi saudara lihat, setiap kali para murid gagal, every time the disciples they failure, Jesus admonished them. Yesus menegur mereka dengan berkata, hai kamu yang kurang percaya. Ya. Betul ya saudara? When Jesus want to rebuke this disciple, he said, those you have a little faith. Iman yang kecil atau iman yang kurang percaya. Itu tidak pernah tentang pekerjaan mereka. Perhatikan, itu tidak pernah tentang pekerjaan mereka, berdoa, berpuasa atau membaca Alkitab, tetapi tentang apa? Pemahaman mereka tentang hati Tuhan bagi mereka dan ukuran iman mereka dalam kebaikannya. Artinya saudara kekasih, Tuhan selalu berurusan deal dengan kepercayaan mereka. Apakah doa penting? Ya penting. Membaca Alkitab? Ya penting. Puasa penting. Tapi dalam konteks menerima apa yang Tuhan janjikan, diperlukan apa saudara? Iman. Dan Yesus menegur mereka yang bimbang, bilang apa? Engkau iman yang memiliki iman yang kecil, atau engkau yang tidak percaya atau yang kurang percaya. Kita lihat ada case study ya, pelajaran
dari masalah di dalam Lukas pasal ke-5 ayat 5 sampai 8. Saudara masih ingat ya? Luke chapter 5 to 8, di mana Petrus dan rekan-rekan nelayannya telah bekerja keras sepanjang malam tetapi tidak menangkap ikan. Betul ya? Ketika Yesus memerintahkan mereka untuk menebarkan jala, Petrus dengan imannya yang terbatas hanya menebarkan satu jala. Hasilnya adalah tangkapan yang sangat banyak yang menyebabkan jala itu robek atau koyak. Jadi kesimpulannya di sini, persediaan Tuhan jauh lebih besar daripada yang kita butuhkan atau apa yang siap kita terima. Haleluya. Jauh lebih besar. Coba katakan jauh lebih besar. Jauh lebih banyak yang dapat saya terima. Amen. Sudah lihat. Petrus tidak tahu dia lempar satu. Coba kalau dia ada 3. Kan biasanya di perahu kan lebih dari 1 kan. Dia lepas semua, saudara yang kasih. Nah kadang-kadang saudara yang kasih, kita tidak serius dengan apa yang Tuhan mau memberkati. Saudara percaya 2025 Tuhan serius mau membuat kita terjadi perluasan peningkatan supernatural? Saya sangat serius. Haleluya. Saudara juga serius. Amen. We are so serious to trusting God, to receive the abundant every aspect of our life in this year. Start from today. Hallelujah. 2025. Amen. God's provision was far greater than what Peter needed or was ready to receive. Coba bilang di kiri, apakah kamu seperti Petrus? Are you like Peter? Haleluya. Saya mau belajar. Lain kali kalau Tuhan omong, kalau dia bilang lempar jala, saya tanya berapa jala? Amin, saudara, amin. Amin. When next time when Jesus asks us, throw your net, we ask, how many nets you want? Haleluya. Oke, supaya Tuhan berkati kita, jangan hanya asal-asal. Saudara lihat, Petrus tabur, karena engkau mengatakan maka aku tabur, aku lepaskan. Tapi saudara lihat, Yesus tidak pernah iseng. Yang percaya katakan amin. Matius 9:29, Matthew 9:29, katakan bilang begini, baca, sesuai dengan imanmu, biarlah demikian kepadamu. According to your faith, so be it to you. Saya selalu berikan deklarasi, saudara selalu berkata, sesuai dengan iman saya, terjadilah. According to your faith. Maybe your faith 30-fold, 60-fold, or 100-fold. Mungkin tingkat iman kita untuk terima 30 atau 60. Ada yang 100, saya tidak tahu. Makanya saudara, kenapa orang bisa bertumbuh bertobat sama-sama dalam satu gereja dengan khotbah yang sama? Hasilnya ada yang 30, ada 60, ada yang 100. Bilang kiri kanan, tergantung respon. Haleluya. According, depend on how you respond. Haleluya. Kalau respon dengan kapasitas 30 dapat berapa? 30. Respon dengan 60? 60. Respon dengan 100? Tergantung. Kalau saudara bawa drum yang 100 liter, 100 liter. Padahal kita datang di mata air yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Saya berdoa tahun ini kita bawa drum yang banyak. Amen. Drum iman. Katakan, saya perluas iman untuk menerima. Katakan, extend your faith to receive. Haleluya. Amen. Jadi marilah kita tingkatkan kapasitas kita untuk menerima berkat yang berlimpah dari Bapa. Katakan amen. Semakin kita baca bersama saya, semakin kita percaya pada kebaikannya, semakin banyak yang dapat kita terima. Haleluya. The more we believe in His goodness, the more we can receive from Him. Aku tak terhindar dari kebaikanmu. I am not free from your goodness. Haleluya. Menerima kasih karunia-Nya dan kemudian bertindak berdasarkan kasih karunia itu sangat penting. Accepting His grace and then acting on that grace. Coba katakan bersama, menerima anugerah dan bertindak oleh anugerah. Come on. Accept the grace and act
on that grace. Jadi berarti semakin banyak menerima, semakin banyak bertindak. Betul kan saudara? Coba, semakin banyak menerima anugerah, semakin banyak bertindak. Come on. The more you receive the grace, the more you will be acting. Hallelujah. Karena itu untuk memulainya kita harus terlebih dahulu menerima kasih karunia, kemudian bertindak berdasarkan kasih karunia. We have to first receive the grace. Pertama-tama harus menerima. Misalnya, daripada kita berusaha untuk mengasihi orang lain dengan usaha diri kita sendiri, belajarlah untuk menerima kasih Bapa bagi kita terlebih dahulu. Amin. Sebelum kita menerima kasih Bapa, before we receive the love of the Father to accept us, we will fail to accept others. Kita tidak bisa menerima orang lain sepenuhnya sampai kita menerima kasih Bapa sepenuhnya dalam hidup kita. Ketika kita dipenuhi dengan kasih-Nya, kita akan lebih mampu mengasihi orang di sekitar kita dengan limpahan kasih-Nya bagi kita. When you are filled with His love, you will be better able to love those around you with the abundance of His love for you. Bagaimana? Kita lihat sini. Sekarang kita tidak hanya sekedar menerima kesembuhan, menerima uang, menerima jabatan, menerima. Sekarang kita mulai belajar menerima kasih karunia dari Allah Bapa. Karena kasih karunia adalah sumber dari segala kebaikan Allah. Sumber kebaikan Allah namanya kasih karunia. The source of the goodness of God name kasih karunia, the grace. Amen. Coba katakan, sumber kebaikan Allah adalah kasih karunia. Come on. Yes. Catat ini baik-baik. Sebagai anak-anak Allah, kita dapat memilih untuk menjalani hidup yang senantiasa bergantung kepadanya dan menerima daripadanya, atau sebaliknya. As a children of God, we can choose to live a life of constant dependence on Him and receiving from Him. Kamu tidak perlu khawatir bahwa Allah akan menghentikan persediaannya atau bahwa persediaannya tidak akan cukup. Haleluya. Bilang kira-kira, don't worry. Don't worry. Ya. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu penyediaan Tuhan. Amen. Yang percaya katakan amen. Sekali lagi, don't worry. Bilang kira-kira, don't worry. Bapa surgawi kita adalah pencipta dan pemilik seluruh alam semesta, dan Dia senantiasa memberi dan menyediakan bagi kita. Our Heavenly Father is a creator and the owner of the entire universe. He is always providing for us. Amen. Dia katakan, Yesus penyedia supernatural saya. Jesus is my supernatural provider. Amen. Supernatural provider artinya, penyedia supernatural artinya tidak mengenal batas waktu, tempat, ruang, dan waktu termasuk tanggal kalender. Amen. Now we read in Genesis 14, kita baca dalam Kejadian 14, ayat yang ke-9, 2, 3. Lalu Ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Oke, sekarang saya mau saudara ganti Abraham nama orang di sebelah kanan atau kiri saudara. 2, 3 mulai. Lalu Ia memberkati. Haleluya. Amin. Bukan saja Abraham yang diberkati, tetapi
Hei, kasih tahu namamu, bukan saja Abraham yang diberkati, tetapi yes. Bayangkan yang punya langit dan bumi ada dan siap untuk mensupport saya dan saya. Saya deklarasikan tahun ini segala kebutuhan saudara terpenuhi, keluarga, pribadi dan jemaat terjadi dalam nama Yesus. God owns the universe, ready to bless you and me. Amen. Kolose 1 ayat 6. Colossians chapter 1:16 is powerful words. 2-3. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Saya tambahkan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk saya dan saudara. Dia ciptakan untuk anak-anaknya. Amin. Dia ciptakan. Dan semua yang diciptakan diberikan kepada saya dan saudara. Everything He created is given to us. Amen. Katakan, semua yang Bapak ciptakan untuk saya. Come on. Bilang orang di kiri kanan begitu. Semua yang Bapak ciptakan untuk saya. Amen. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. 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 The last words, kita lihat ayat kita untuk menyimpulkan. Galatia pasal 5 ayatnya yang ketiga dari King James Version. Kita baca mulai. Jadi apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dan melakukan mujizat di antara kamu, melakukan karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabannya, karena percaya kepada pemberitaan Injil yang adalah kasih karunia Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Amen. Kata menganugerahkan, kalimat ini artinya apa saudara? Terus menerus pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus tidak berhenti mengurapi saya dan saudara. This sentence is past continuous tense. It's always continuous tense. Terus menerus. Katakan, saya diurapi terus menerus. Ya. Karena Injil, ya, kasih karena. Itu berarti karena kita diurapi secara terus menerus, maka kita harus bekerja, belajar dengan rajin dan berdikasih penuh oleh anugerah. Sekali lagi, karena kita diurapi secara apa saudara? Terus menerus, maka kita harus apa? Bekerja, belajar dengan rajin, berdedikasi penuh oleh anugerah. Kita tidak memanfaatkan anugerah lalu datang terlambat. Gara-gara kan ini kan kita sesama Kristen, kan bos kita orang Kristen. Jadi Pak, mohon maaf. Ada saya dengar satu kisah saudara, satu perusahaan dia tidak mau terima orang Kristen sama sekali. Kenapa? Dia orang Kristen lahir baru. Karena dia bilang, saya punya teman-teman Kristen banyak alasan, bilang kegiatan di gereja, kegiatan berdoa, kegiatan ini dan itu, sehingga mereka banyak bolos, tinggalkan pekerjaan. Dan dia akhirnya diputuskan semua, saya tidak mau terima lagi pegawai Kristen. Karena mereka menamakan Kristen, tapi mereka take it for the granted. Ya, mereka menggunakan anugerah untuk bersembunyi di balik kemalasan. Kalau kamu mahasiswa, kamu harus mencari dosen dan berkata, Pak, kasih tugas berapa banyak buku, saya siap. Dalam hati siap melawan Pak. Saudara jangan takut. Saudara mesti berani. Kalau saudara karyawan, saudara datang kepada bos saudara, saya sudah siap hari ini. Mau kasih tugas apa, saya siap. Kenapa? Karena anugerah memampukan kita lakukan yang terbaik. Ini saya akan bicara hari ini, hari Sabtu besok sampai hari Minggu saya akan masih terus bicara.
Kita tidak bisa saudara berkata, oh saya ini Kristen jadi harap maklum. Justru Kristen kita menjadi terang, haleluya. Kita menjadi orang terdepan untuk memberikan contoh, amin. Kita orang pertama mengutamakan kemajuan dan kepentingan bersama. Anugerah membuat kita melakukan ini. Mengutamakan kemajuan dan kepentingan bersama. Put first the main things together, not our own personal advantage. Mengutamakan. Kemudian baca bersama saya, kasih karunia memampukan kita untuk unggul dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Ketika kita mendapatkan tugas, pokoknya orang yang menyuruh kita akan tidur dengan tenang. Kenapa? Karena dia tahu kita mengerjakannya dengan baik. Apa yang terjadi kalau kita dapat tugas, saudara kita kasih tugas, ini bos lihat, aduh ini belum ada berita nih, aduh ini WA belum ada berita nih. Nanti besok lusa baru, hei kamu sudah bikin? Aduh pak, waktu itu motor mogok, saya ada perbaiki, tukangnya ada pulang ke Jawa, ada yang jadi motor belum bisa perbaiki, ya saya belum bisa kerjakan sudah 3 hari. Oh saudara kasih, ini bos bilang lu seperti ini, namamu tidak disebut lagi. Saudara yang kasih, saya percaya anugerah membuat kita lakukan yang the best, amen. Ketika saya masih di bawah kepemimpinan siapapun yang pernah memimpin saya selalu lakukan yang the best. Saya bersama saya tidak pernah mengecewakan siapapun yang pernah memimpin. Sejak saya mendaftarkan diri menjadi pendeta gereja Bethel ini sampai hari ini, bahkan kita bayar perpuluhan tahun paling pertama tanggal 2 Januari, saya sudah bayar. Tanggal 3 Januari begitu bang terbuka setengah hari, saya sudah bayar perpuluhan. Langsung dari pusat bilang, terima kasih Pak John, sudah masuk. 30 tahun saya tidak pernah mengecewakan GBI. Karena saya tahu, di situ saya berkarya, di situ saya berjumpa Tuhan, di situ saya mempermuliakan Tuhan. Di WWM juga begitu, belasan tahun pemimpin kita. Sampai sekarang istri pemimpin kita, almarhum Bapak John Saleh punya istri, masih kita dukung sampai hari ini. Karena kita ingat, dulu mereka sangat menolong kita. Dulu makan mie kelinci di Gajah Mada itu saya bayangkan, pasti di sana dong potong kelinci, padahal di sana namanya gang kelinci, saudara. Mie-nya mie ayam, saudara. Saya begitu konyol zaman dulu tidak ngerti, tapi bos ini yang ajar kita, mereka istilahnya mereka mengcover, dan saya selalu mengingat balas budi. Orang-orang seperti itu kita ingat. Saudara ya, pekerjaan kamu dimanapun Anda berbakti sampai hari ini, bahkan dalam gereja lokal pun jangan engkau kecewakan pemimpin, amin. Lakukan yang terbaik. Apalagi dapat tugas-tugas saudara yang kasih, selalu kenapa? Coba buka tangan saudara, kita tutup dengan katakan, oleh anugerah saya lakukan yang paling baik dalam hidup saya. Dari hari ke hari lebih baik, semakin baik, dan sangat amat baik dalam segala hal, dalam segala aspek, semua bidang hidup saya. Do the best, do the best, do the best. Kasih pujian bagi dia, come on. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah dengarkan firman-Mu malam hari ini. Biar anugerah bukan saja membuat kami bisa menerima yang terbaik, tapi melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebagai pelajar, karyawan, karyawati, dosen, guru, petani, pekerja, tukang, guru, apapun siapapun yang kami kerjakan hari ini, saya berdoa kami sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Bapa. Kami mau memberkati Indonesia. Mari sebelum kita pulang katakan, saya menjadi berkat di Indonesia dengan setiap hasil karya tangan saya, prestasi saya, kemampuan saya. Indonesia diberkati. Haleluya. Amin.